Alright, Asep. Jadi kita update perkembangan dari situasi fiskal Indonesia pada sampai dengan 7 bulan pertama di tahun 2024. Mungkin langsung slide satu ya. Jadi terlihat di sini ya bahwa untuk sepanjang tahun 2024 ini dalam 7 bulan kita mengalami defisit kan, berbeda dibandingkan dengan di 7 bulan 2022 dan 7 bulan 2023. Di tahun ini defisit tercatat 93,4 triliun atau minus 0,4% terhadap GDP. Angka ini juga melebar dibandingkan dengan posisi di bulan Juni ya, yang sebesar 77 triliun defisitnya atau 0,3% terhadap GDP. Dan terlihat di sini ya bahwa tingkat penerimaan pajak itu mengalami penurunan secara year on year sebesar 14,6% ya, ke 1045,3 triliun. Dan penerimaan pajak tersebut tercatat 53% dari target. Next. Jadi kalau kita lihat ya penurunan dari penerimaan pajak berdasarkan sektor, memang sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak pemerintah itu adalah sektor manufaktur, dan di 7 bulan itu terjadi kontraksi sebesar 1,7% secara year on year. Dan apabila dimasukkan dengan adanya restitusi pajak ya, karena perlambatan ekonomi, perusahaan-perusahaan di sektor tersebut mengajukan restitusi dari kelebihan bayar pajak, sehingga secara year on year terjadi kontraksi cukup signifikan sebesar sekitar 14% secara year on year. Dan sektor lain yang mencatatkan penurunan cukup signifikan itu adalah sektor pertambangan, ya, sektor yang berdasarkan komoditas. Jadi apabila sudah ditambahkan dengan restitusi ya, seiring dengan penurunan harga komoditas, itu terjadi minus 54% secara year on year. Jadi ini menunjukkan bahwa memang terjadinya kondisi fiskal saat ini memang mengalami pelemahan, nah, terutama disebabkan oleh adanya penurunan dari sisi penerimaan. Dan kalau kita lihat ya, sebenarnya di sisi lain terjadi peningkatan juga dari sisi belanja pemerintah ya, baik dari belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah. Dan kita lihat memang ada akselerasi dari belanja pemerintah pusat yang disalurkan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat ya, termasuk kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan juga keamanan. Next. Dan pemerintah juga kemarin ya, di tanggal 16 Agustus di hari Jumat Menteri Keuangan telah publikasikan APBN, perancangan anggaran pendapatan belanja negara untuk tahun 2025 ya. Jadi ditetapkan dari sisi penerimaan pemerintah dan pengeluaran itu masing-masing sebesar 2.997 triliun dan 3.613 triliun. Sehingga defisit ditargetkan sebesar 616,2 triliun atau 2,5% terhadap GDP. Lebih lebar dibandingkan dengan defisit yang sebesar 522,8 terhadap atau 522,8 triliun atau 2,4% terhadap GDP. Dan pemerintah juga telah mengumumkan ya dari asumsi beberapa asumsi makro ya, antara lain itu dari pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,2%, inflasi 2,5%, nilai tukar sebesar 16.100, untuk yang oil price harga minyak itu $82 per barel. Ini flat dibandingkan dengan di tahun 2024. Sementara untuk lifting minyak ya, produksi minyak itu 600.000 barel per hari, lebih relatif tidak terlalu banyak berubah dibandingkan dengan tahun 2024. Sementara untuk imbal hasil dari surat berharga negara yang tenor 10 tahun itu ditetapkan sebesar 7,1%. Dan menurut kami memang salah satu risiko apabila di tahun depan target pertumbuhan ekonomi itu tidak
tercapai atau mungkin lebih rendah dibandingkan dengan asumsi. Hal ini menyebabkan mungkin penerimaan pajak bisa akan lebih pemerintah harus bekerja lebih keras ya untuk mencapai tingkat penerimaan pajak. Tapi kita melihat bahwa tingkat penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir itu sudah mengalami perbaikan cukup signifikan dengan adanya undang-undang reformasi perpajakan. Next. Dan untuk beberapa anggaran dari sektor-sektor prioritas ya, belanja prioritas pemerintah di tahun 2025 itu termasuk dari pendidikan, kemudian juga ada perlindungan sosial, itu masing-masing naik ya menjadi 722,6 triliun, dan untuk perlindungan sosial itu naik menjadi 504,7 triliun. Dan mungkin dari makan bergizi gratis ya, pemerintah juga dalam RAPBN juga menetapkan 71 triliun. Memang sudah lama diumumkan ya, kemungkinan angkanya masih tetap di 71 triliun. Dan ini mungkin akan diambil dari spending atau belanja untuk pendidikan dan juga mungkin juga kesehatan ya. Dan untuk subsidi energi ditetapkan naik menjadi 394,3 triliun dari tahun 2024 yang sebesar 334,8 triliun. Sementara yang mengalami kenaikan lebih tinggi ya mungkin dari subsidi non energi 96,9 triliun menjadi 131,3 triliun. Hal ini disebabkan karena mungkin di pemerintahan berikutnya, di pemerintahan Prabowo Gibran itu akan lebih banyak memfokuskan kepada ketahanan pangan, sehingga dialokasikan subsidi pupuk ya, subsidi pupuk dialokasikan sebesar 9 juta ton ya, dari sebelumnya itu sekitar hanya 6-7 juta ton. Mungkin demikian dari saya, kembali ke Glenda. Terima kasih, selamat pagi.